Kita lihat sejarah menceritakan bagaimana Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Buya Hamka, Agus Salim, mereka adalah tokoh-tokoh ranah Minang yang sangat erat hubungannya dengan pembentukan negeri ini. Tentulah ambigu pernyataan dari Ibu Puan Maharani dan jajarannya tentang Pancasila. Jika tidak mendukung partainya, maka tidak Pancasilais, sehingga Pancasilais ala partai mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Megawati dan jajarannya bingung. Kenapa warga Sumatera Barat tidak menyukai partainya? Ibu Puan Maharani juga berpesan untuk tetap berjuang merebut simpati masyarakat Sumbar dengan mengamalkan Pancasila. Pada tanggal 2 September 2020, Ketua DPR Ibu Puan Maharani memberi mandat kepada Insinyur Mulyadi dan Dr. Andes Ali Mokhni untuk menjadi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Barat. Ibu Puan Maharani menyampaikan sebuah pesan, semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila merdeka. Kalimat ini memberi pengaruh yang sangat besar bagi orang Minang, baik di Sumbar dan juga di perantauan, langsung bereaksi. Pepatah Minang mengatakan, sakali ayya gadang, sakali tapian barubah. Ini adalah gambaran sifat dan peristiwa alam yang dijadikan pengajaran dalam adat Minangkabau, yang menganut alam takambang jadi guru. Ayya gadang adalah penguasa, agar setiap peristiwa sosial tetap berada dalam alur dan kepatutan. Selayaknya penguasa tidak menganggap kekuasaan itu tidak tak terbatas. Masyarakatlah yang terus melakukan kontrol sosialnya. Untuk meyakini, mengetahui sesuatu yang tidak tampak oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, adalah dengan cara melihat jejaknya, melihat tanda-tandanya, yaitu adalah selayaknya sejarah. Kita lihat sejarah menceritakan bagaimana Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Buya Hamka, Agus Salim, mereka adalah tokoh-tokoh ranah Minang yang sangat erat hubungannya dengan pembentukan negeri ini. Tentulah ambigu pernyataan dari Ibu Puan Maharani dan jajarannya tentang Pancasila. Jika tidak mendukung partainya, maka tidak Pancasilais, sehingga Pancasilais ala partai mereka. Bagaimana analisa kita terhadap sikap masyarakat Minang? Sudah benar sebagai masyarakat yang berpikir. Pepatah Minang menyatakan, kapalang tukang binaso kayu, kapalang cadia binaso adat, kapalang alim rusak binaso, kapalang paham kacau nagari. Dari manusia-manusia yang mulia ini diharapkan melahirkan masyarakat yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Hidui baraka bauku juba jangka. Manusia dilihat kelebihan dan kemuliaannya dari akalnya. Dalam mula akhir membayang, dalam bayak kanala buru, dalam galak tangih kok tibo, hati gadang hutang kok tumbuh. Dengan berpikir jauh ke depan, kita dapat melihat apa yang bakal terjadi, sehingga tetap selalu hati-hati dalam melangkah, selalu berpikir dalam melakukan semua aktivitas. Karena orang Minang faham kehidupan nantinya akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Namun saat ini kita melihat bahwa Pancasila telah dijadikan alat untuk memukul pihak lawan. Di negeri ini cara paling mudah untuk memukul lawan adalah dengan mengatakan lawan itu, orang itu, kelompok itu, negeri itu anti Pancasila. Walaupun tidak bisa dibuktikan, ya, karena memang tidak perlu dibuktikan. Padahal di sisi lain,
Ada OPM separatis, tapi tidak dikatakan anti Pancasila, tidak dikatakan negeri itu anti Pancasila. Kalau kita lihat, ini merupakan strategi licik ala kapitalis. Mereka menyerang agama untuk dijadikan, jadi mereka menyerang agama dan dijadikan musuh dengan menggunakan Pancasila sebagai alat politik untuk memukul lawan politik dan membungkam aspirasi umat Islam, khususnya Minangkabau. Padahal problem utama negeri ini adalah justru kapitalis itu sendiri, kapitalis liberal yang sekuler, yang memisahkan agama dari kehidupan, termasuk wilayah politik. Kemudian kita juga harus mewaspadai sebagai masyarakat Minang, juga kaum muslimin pada umumnya, bahwa politik adu domba musuh ini adalah strategi mereka, gitu. Perang Padri itu adalah contoh paling heroik perjuangan kaum muslimin di Nusantara. Bagaimana dengan semangat jihad yang sangat merepotkan Belanda. Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838 itu tidak akan pernah berhasil dimenangkan oleh Belanda jika saja tidak ada pengkhianatan, jika saja tidak ada perpecahan di tubuh kaum muslimin. Dengan politik divide et impera, kelicikan dan pengkhianatan Belanda mampu menumpas perlawanan kaum muslimin. Padahal jelas Belanda mengadu domba masyarakat Minang. Banyak muncul pertentangan dan perbedaan pendapat yang melatar belakangi Perang Padri, sehingga akhirnya dilaksanakanlah piagam Bukit Marapalam yang disebut juga dengan Sumpah Sati Bukit Marapalam, merumuskan adat basandi syarak basandi kitabullah di puncak Bukit Pato Tanah Datar. Nah, apakah cukup itu saja strategi divide et impera? Tidak. Pasca kemerdekaan, politik adu domba masih menjadi pilihan favorit bagi penjajah untuk terus membelah, untuk terus memecah, dan untuk terus melumpuhkan kekuatan Islam. Allah sudah memperingatkan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrik bih syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi fa in tawallaw fatubu ashhadu bi anna muslimun. Ayat ini menyatakan dengan jelas, ahli kitab, katakanlah kepada ahli kitab, marilah berpegang teguh kepada satu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak ada yang kita sembah kecuali Allah, dan tidak pula kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ini adalah misi Rasulullah SAW. Quran surat An-Nahl ayat 36. Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah taghut itu. Tafsir Ibnu Katsir dan asbabun nuzulnya. Oleh karena itu, seharusnya kelompok Islam dan golongan umat Islam itu berkomitmen untuk menjadikan Allah sebagai sembahan dan berkomitmen untuk merujuk hanya pada aturan Allah saja, tidak menduakan dengan hukum-hukum lain, tidak menduakan dengan pemahaman-pemahaman yang sekuler. Selama hukum Islam diterapkan, maka masyarakat Islam tidak menjadi persoalan. Lantas siapa yang akan menjadi pemimpin? Nah, pada saat itu, ketika umat Islam dengan berbagai latar belakang, tetapi punya pemahaman yang satu, bahwa harus ada satu pemimpin, ini merupakan pemahaman yang sama. Jadi tidak melihat apa latar belakangnya, tidak melihat partai politiknya, tidak melihat dari mananya, tetapi kita memahami bahwa umat ini perlu satu pemimpin. Lalu berikutnya itu adalah bahwa di tengah masyarakat itu sudah teredukasi dengan syarat-syarat pemimpin yang ditetapkan oleh Islam.
Maka para tokoh-tokoh ini kemudian akan berdiskusi, bermusyawarah, siapa sosok pemimpin mereka yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Islam. Sehingga akan menuju kesatuan ya. Jadi untuk menuju situasi tersebut kita harus berkonsolidasi, memahamkan, menuju ke arah yang sama. Apa arahannya? Jadi harus ada edukasi di tengah masyarakat sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa pemimpin-pemimpin yang layak menjadi pemimpin kaum muslimin itu hanyalah sesuai dengan pemimpin yang ditetapkan oleh Islam. Jadi memahamkan kepada umat ya, siapa sosok pemimpin yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Islam. Sehingga harus ada konsolidasi, harus ada bagaimana memahamkannya menuju ke arah yang sama, yaitu adalah sama berkomitmen menguatkan akidah, sama-sama berkomitmen terikat hukum syara, dan sama-sama memperjuangkan Islam. Berkumpulnya orang-orang ketika membentuk partai politik dalam demokrasi hanya berdasarkan azas manfaat saja, maka dia akan berpindah jika tidak ada manfaat. Sehingga sesuka hati saja jika tidak ada manfaat. Gaya politik ala demokrasi kapitalis ini ya penuh dengan tipu-tipu, pencitraan dan trik-trik yang cukup kotor gitu ya. Sehingga solusi satu-satunya bagi kaum muslimin saat ini adalah bagaimana kelompok masyarakat Islam ya, partai politik adalah senantiasa dibangun berdasarkan iman dan menyeru kepada Allah Azza wa Jalla. Melihat fenomena ini, maka kita harus memahami masyarakat ketika kita ingin mengadakan perubahan-perubahan di tengah masyarakat, maka kita harus memahami kesalahan-kesalahan, gerakan-gerakan yang terjadi, sehingga bisa menjadi pembelajaran ke depan. Ternyata keberadaan partai politik di tengah umat, khususnya umat kaum muslimin, pada umumnya umat manusia, itu adalah hal yang wajar, bahkan amat sangat dibutuhkan oleh manusia. Kenapa? Karena manusia itu pada prinsipnya tidak lepas dari politik. Makna umum politik itu adalah pengaturan urusan-urusan umat. Kalau di dalam bahasa Arab disebut dengan riayatus su'unil ummah. Ketika masyarakat atau manusia berkumpul, di mana manusia berkumpul, di mana masyarakat ada, tentu dibutuhkan pengaturan, pengurusan. Dan pengaturan serta pengurusan masyarakat ini disebut dengan politik secara umum. Ketika manusia berkumpul, di mana masyarakat dengan pengertian adalah kumpulan dari individu-individu, ketika mereka berinteraksi, mereka memiliki pemikiran yang sama di tengah masyarakat yang menyatukannya. Kemudian individu ini juga memiliki perasaan atau masyair yang menyatukan masyarakatnya, dan juga memiliki tanzim, aturan-aturan yang mengatur hubungan antar masyarakat. Sehingga dalam pengertian masyarakat seperti ini tentu harus ada yang mengatur dan mengurusnya. Bagaimanapun masyarakat ketika berkumpul, ketika mereka menyatukan afkarnya, punya rasa empati, simpati dan lain sebagainya, kemudian meminta yang membuat aturan atas kesepakatan bersama, itu dalam kerangka untuk memiliki tujuan. Dengan tujuan ini mereka mengharapkan, mereka menginginkan diraihnya kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, manusia dan politik sejatinya tidak bisa dipisahkan. Nah, proses inilah, pengertian inilah yang disebut dengan masyarakat, sehingga untuk mencapai tujuan dan kemaslahatan yang ingin mereka raih itu yang disebut dengan politik. Umat Islam tidak bisa dipisahkan dengan politik, karena umat Islam membutuhkan pengaturan dan pengurusan. Di satu sisi, kita menyadari dan kita memahami sebagai kaum muslimin, hakikat Islam itu adalah sebagai pedoman hidup, di mana Al-Quran dan Al-Hadis itu menjadi standar dalam pengaturan dan pengurusan kita. Kita meyakini bahwa Islam satu-satunya petunjuk hidup kita, pedoman hidup kita, menjadikan apapun muaranya, standarnya adalah Islam.
terutama dalam pengaturan dan pengurusan kehidupan kita. Terkait dengan konsep politik tadi, yaitu dalam pengertian pengaturan dan pengurusan urusan seluruh kehidupan manusia yang disebut dengan politik, maka umat Islam hanya ada dua pilihan. Yang pertama, apakah menjadi subjek politik, atau yang kedua menjadi objek politik. Subjek politik adalah umat Islam yang mengatur urusan-urusan mereka, tidak hanya urusan mereka, kaum muslimin, bahkan urusan-urusan manusia secara keseluruhan dengan aturan-aturan Islam. Atau yang kedua, kaum muslimin atau umat Islam itu menjadi objek politik. Umat Islam diatur urusan-urusannya oleh orang-orang di luar Islam dan tidak diatur berdasarkan aturan-aturan Islam. Tentu yang dituntut oleh kita sebagai seorang mukmin, sebagai umat Islam adalah menjadi subjek politik. Kenapa? Karena ada kewajiban, perintah dari Allah bahwa segala urusan-urusan kita itu diatur oleh Islam, oleh syariat Islam. Ini adalah konsekuensi keimanan seorang mukmin. Konsekuensi keimanan seorang mukmin itu adalah terikat terhadap syariat Allah, terikat terhadap aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah. Nah, jadi keterikatan ini dikaitkan dengan keimanan. Ya. Allah menyampaikan di dalam Quran surat Al-Maidah bahwa wa man lam yahkum bima anzalallahu. Ini merupakan kalimat yang tegas. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, karena hukum itu adalah bagian dari syariat, dan syariat merupakan konsekuensi keimanan, maka Allah akan cap dia sebagai faulaika humul kafirun, sebagai orang kafir, sebagai orang yang zalim, dan juga sebagai orang yang fasik. Ya, sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dalam beberapa ulama itu menyatakan bahwa menurut Al-Imam Ibnu Hazim radhiyallahu anhu, rahimakumullah, Ibnul Arabi, Ibnul Jauzi, Imam Al-Qurtubi, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yang tidak berhukum ya, dengan hukum selain dari hukum Allah, itu adalah tabdil. Artinya mereka mengganti hukum-hukum Allah itu dengan selain dari hukum Allah. Apa itu? Hawa nafsu mereka sendiri. Jadi menurut ulama-ulama, Al-Imam Ibnu Hazim rahimakumullah, Ibnul Arabi, Ibnul Jauzi, dan Imam Al-Qurtubi, ini makna selain dari hukum Allah itu adalah hawa nafsu. Mereka mentabdil, mereka mengganti hukum Allah dengan hawa nafsunya. Padahal Allah telah memerintahkan untuk seluruh urusan-urusan manusia itu diatur oleh Islam. Hukumilah mereka dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Karena perintah bagi kaum muslimin untuk umat Islam itu wajib diatur sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu, maka seharusnya umat Islam menjadi subjek politik, di mana aturannya berdasarkan syariat Islam, bukan yang lain. Termasuk umat Islam ya sebagai subjek politik, yaitu adalah memimpin. Kenapa? Karena sejatinya umat Islam pemimpin yang berakidah Islam. Nah, inilah makna dari kenapa umat Islam itu, kaum muslimin itu perlu untuk berpolitik gitu. Nah, sehingga antara Islam dan politik tidak bisa dipisahkan. Demikian pula keberadaan sebuah partai, al-hizbu atau kutlah, dalam masyarakat Islam amat sangat dibutuhkan. Di tengah kita, di tengah-tengah kaum muslimin itu harus ada kelompok yang melakukan muhasabah lil hukam, di mana muhasabah ini itu akan melihat seberapa besar ya, keinginan, seberapa besar
tanggung jawab penguasa untuk mengurusi urusan mereka gitu. Sehingga harus ada kelompok, harus ada sebuah kutlah atau partai yang mengoreksi penguasa jika penguasanya keliru, yang mengoreksi penguasa jika penguasanya salah, tidak menerapkan aturan-aturan Islam. Kalau urusan umat tidak diatur berdasarkan aturan Islam, ini adalah tugas kutlah, ini adalah tugas partai politik, di mana aktivitasnya politik, yaitu untuk mengurusi urusan-urusan, seluruh urusan aspek kehidupan umat, masyarakat. Jadi tugas kutlah itu adalah mengatur, mengurusi umat Islam dengan aturan yang benar. Mana hak-hak dari masyarakat yang sudah direalisasikan? Mana kewajiban-kewajiban dari masyarakat yang belum ditegakkan? Mana hak-hak penguasa? Mana hak kewajiban dari penguasa? Maka pada saat itulah umat perlu partai politik, supaya urusan politiknya diatur berdasarkan Islam. Apa yang menjadi landasan kewajiban adanya kelompok atau parpol di dalam Islam? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran itu menjelaskan terkait dengan ayat ini yang disebut dengan ummatun. Yang disebut dengan ummatun yaitu adalah jamaah dari kaum muslimin. Nah, jadi landasan adanya kewajiban dari dalil tentang harus adanya sebuah kelompok atau partai politik Islam itu adalah ummatun tadi, ayat ini Al-Imran ayat 104, bahwa makna ummatun itu adalah jamaah dari kaum muslimin. Sehingga syarat mutlak dari sebuah partai politik karena berasal dari kaum muslimin, berarti akidah sebuah partai politik kutlah atau jamaah itu harus Islam, karena dia berasal dari tubuh kaum muslimin. Kemudian juga ayat ini disambung dengan yad'una ilal khair. Yad'una menurut Imam At-Tabari itu siapa yang diseru? Yang diseru itu adalah an-nas, yaitu manusia. Semua manusia yang diseru. Siapa saja selama dia manusia, selama dia memiliki akal, selama dia berpikir, selama dia memiliki yang layak disebut sebagai manusia. Siapa saja. Kemudian ilal khair, ilal Islam. Al-khair menurut Imam At-Tabari itu maknanya adalah al-islami, menyeru ke jalan Islam, wa syara'ihi allati syara'allahu lil ibadatihi, di mana Allah mensyariatkan Islam untuk hamba-hambanya. Sehingga keberadaan kelompok tugasnya adalah menyeru manusia ilal khair, menyeru manusia kepada Islam. Ya'muruna bil ma'ruf, melakukan amar ma'ruf, nahyi mungkar. Nah, jadi tugas utama bagi sebuah partai itu adalah di dalam ayat ini, yaitu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, jadi mencegah kemungkaran itu maknanya adalah mencegah manusia ingkar kepada Allah, lalu mencegah manusia untuk mendustakan Rasulullah dan ajaran-ajarannya. Nah, ini adalah tugas dari sebuah kelompok jamaah atau partai politik. Sehingga harus ada kelompok untuk menyeru jalan Islam, menyeru kepada al-ma'ruf dan mencegah kemungkaran.
itu menjadi kriteria penting dari sebuah partai Islam, di mana kriterianya adalah yang pertama, akidah Islam sebagai pondasinya. Ya. Bagaimana mungkin dia akan menyeru Islam, mencegah kemungkaran berdasarkan syariat Islam, kalau partainya tidak didasarkan akidah Islam. Kemudian yang kedua, dari dalil ini maka kita ambil kriteria, ya, ciri khas dari sebuah partai itu adalah menyeru ke jalan Islam. Nah, ini adalah tugasnya. Jika kita lihat konteks sekarang ini, partai Islam itu adalah partai yang mengajak umat Islam untuk menerapkan Islam secara totalitas, agar umat ini, agar kehidupan ini diatur sesuai Islam. Itu adalah tugas utama parpol, tugas utama sebuah partai politik. Ya. Bagaimana kalau seandainya berdasarkan komunisme, kapitalisme, sosialisme, liberalisme? Maka tentu ini berkebalikan dari dalil tadi, maka tidak dianggap sebagai partai politik Islam yang mengurusi urusan-urusan kaum muslimin gitu. Jadi bagi kaum muslimin membentuk kelompok bukan berdasarkan Islam tentu itu tidak boleh, ya. Nah, apalagi yang diserukan hukum-hukum yang bukan untuk menegakkan Islam tentunya. Nah, jadi di sini cukup jelas ya bahwa ciri khas sebuah partai politik Islam itu ada dua, di mana akidahnya harus akidah Islam, kemudian tugasnya itu adalah menyeru kepada Islam, menyeru ilal Islam, ya, yang diseru itu semua manusia, menyeru kepada Islam, kemudian mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Di mana difahami oleh Imam At-Tabari, mencegah kemungkaran itu adalah mencegah manusia ingkar kepada Allah dan mencegah mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa apa yang harus dilakukan partai politik Islam saat ini, ya seperti tadi, terus mengajak, ya, untuk mengajak umat Islam menerapkan Islam, syariat Islam secara kafah. Mau tidak mau, karena umat Islam itu punya keinginan yang kuat, ya, untuk menerapkan syariat Islam, ya. Dan perlu diketahui bahwa bagi kaum muslimin, ya, bagi umat kaum muslimin, bahwa kriteria parpol Islam ini sangat penting, ya. Karena memang banyak parpol-parpol yang berdiri ingin mengurusi urusan umat Islam tetapi tidak sesuai dengan kriteria Islam, sehingga seharusnya yang menjadi fokus bagi kaum muslimin saat ini adalah bagaimana nanti keimanan dia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan kelak, di hadapan Allah kelak. Maka dia wajib untuk mengikatkan seluruh kehidupannya itu sesuai dengan syariat Islam. Dan yang akan mengurusi syariat Islam ini adalah sebuah partai politik. Nah, partai politik ini adalah partai yang mengajak umat Islam menerapkan syariat Islam secara kafah. Mau tidak mau, suka tidak suka, umat perlu institusi politik yang disebut dengan negara. Negara yang berasaskan Islam, yang berakidahkan Islam, kemudian yang menerapkan Islam secara totalitas, yang menerapkan Islam itu dalam segi sendi-sendi kehidupan. Sehingga tugas dari parpol Islam itu adalah melanjutkan kehidupan Islam, gitu. Jadi mustahil negara saat ini menerapkan Islam secara totalitas, ya secara kafah, namun tidak berdasarkan Islam. Karena yang menentukan apa yang ditetapkan negara itu adalah asasnya. Yang menentukan apa yang diterapkan negara itu adalah asasnya, ya. Jika asasnya kapitalis, maka asas ini menjadi ideologinya, maka asas ini menjadi hukumnya. Nah, maka dia akan menolak
hukum jika tidak sesuai dengan asasnya. Atau juga jika asasnya adalah sosialisme, maka ideologi sosialisme ini menjadi dasar falsafah hidupnya dan hukum-hukum yang lahir dari sosialis tadi. Maka mereka akan menolak hukum-hukum, menolak aturan-aturan syariat-syariat yang tidak sesuai dengan asas sosialismenya. Lantas muncul pertanyaan, bagaimana cara Islam diterapkan secara totalitas? Ya, mau tidak mau, sekali lagi, negara asasnya harus Islam, maka hukum yang berlaku semata-mata Islam. Tidak kita pungkiri memang bahwa saat ini sholat, zakat, saum bisa diterapkan, tapi syariat Islam harus diakui belum diterapkan secara menyeluruh. Dalam politik tidak sesuai syariat Islam, dalam ekonomi juga tidak sesuai syariat Islam. Dalam hal kehidupan apapun, banyak sekali umat itu tidak menerapkan syariat Islam. Sehingga tugas pokok dari parpol Islam itu adalah bagaimana mengajak umat untuk menerapkan Islam secara kafah. Perlu adanya negara yang menerapkannya. Dalam fikih Islam, negara disebut dengan al-khilafah al-islamiyah ala minhajin nubuwah, yang didasarkan kepada manhaj kenabian. Yang menjadi persoalan ya, dengan peristiwa yang sudah kita alami saat ini, ternyata banyak parpol Islam itu tidak punya suara gitu ya. Bahkan dari kaum muslimin sendiri. Nah, jadi harus kita pahami juga kriteria ataupun syarat-syarat sebuah partai politik itu tidak boleh berubah. Sekalipun ataupun dengan alasan-alasan suara atau dukungan masyarakat itu tidak ada gitu. Nah, jadi yang terpenting bagi umat Islam ini itu adalah umat Islam harus paham bahwa partai politik Islam itu memiliki kriteria, ya, syarat-syarat, bahwa syarat ini tidak boleh berubah. Nah, di mana syarat dari sebuah partai politik Islam sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 104, di mana akidah sebagai dasarnya, kemudian apa aktivitasnya itu adalah yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi, ketika umat tidak merespon parpol Islam yang sesuai kriteria 2 di atas, lantas parpol tersebut merubah ketetapan-ketetapan yang sudah diarahkan oleh dalil tersebut, maka tidak boleh. Jadi yang terpenting bagi umat Islam itu adalah harus menyadari, harus muncul kesadaran, harus muncul pemahaman, berpikir yang benar, bahwa kriteria di atas itu adalah sesuatu yang fix sifatnya, sesuatu yang tetap, yang harus berada dalam tubuh sebuah parpol, sehingga dia tidak boleh merubah apapun kondisinya, apapun resiko yang harus ditanggung. Ini bisa kita lihat sebagaimana Rasulullah SAW berdakwah. Rasul pertama kali berdakwah, maka ya tidak semua masyarakat langsung mendukung gitu, bahkan mendapat penentangan, bahkan mendapat ujian-ujian ya. Juga ya dirayu Rasul dengan kompromi-kompromi, dimulai dengan memberi jabatan ya, kedudukan, harta, bahkan wanita, dengan harapan bahwa hentikan dakwah Islam ini. Ternyata itu tidak mempan, maka mereka melakukan cara yang lain. Mereka membuat julukan-julukan untuk menolak dakwah ya. Fitnah-fitnah, propaganda dan lain sebagainya. Rasulullah SAW dikatakanlah julukannya tukang sihir, pendusta ya. Nah, pada kesempatan yang lain justru mereka menolak sendiri gitu. Menolak sendiri, mustahil si Muhammad itu pendusta, mustahil si Muhammad itu tukang sihir dan lain sebagainya. Jadi mereka sebenarnya bingung. Jadi ujian yang paling berat itu justru adalah ketika Rasulullah diboikot. Ya. Jadi diboikot. Apakah dengan tantangan-tantangan tadi, dengan ujian-ujian tadi, Rasul merubah serunya? Tidak. Jadi Rasul itu pedoman bagi kita bahwa masyarakat mendukung atau tidak ya, itu bukan ukuran. Tapi ukuran kita adalah ada kriteria yang tidak boleh kita rubah, yang tidak boleh kita kita ya rubah gitu.
bahwa kriteria sebuah partai politik itu didasarkan kepada Quran Surah Al-Imran ayat 104. Lantas bagaimana cara masyarakat mendukung parpol tadi? Ya sebagaimana Rasulullah melakukan aktivitas dakwahnya. Ya. Rasul tetap melakukan aktivitas dakwahnya itu secara istiqomah, konsisten. Sehingga perlu proses supaya mendapat dukungan. Apa prosesnya itu dakwah? Dakwah itu perlu waktu, perlu usaha. Proses yang tidak mengubah prinsip-prinsip Islam, itu yang terpenting. Bahwa proses dakwah ini adalah proses yang senantiasa tidak mengubah prinsip-prinsip Islam. Jadi justru sikap konsisten atau istiqomah itu adalah magnet, kunci dukungan bagi umat, sehingga umat akan memberi dukungan kepada partai politik tadi gitu. Kenapa? Fitrahnya ya, manusia itu mendukung kebenaran. Masyarakat kita adalah masyarakat Islam, mayoritas muslim. Sekalipun tidak muslim, tetap mereka akan senantiasa mendukung kebenaran, berpihak kepada kebenaran. Walaupun meskipun di awal dakwah terkadang menolak, ya terkadang menjauh, tetapi fitrah manusia itu akan pasti mendukung kebenaran. Islam membawa kebenaran, ya kebenaran itu harus konsisten disampaikan. Itu kunci dukungan umat. Nah, berbeda dengan parpol pragmatis, berkoalisi dengan penguasa itu lebih menguntungkan. Justru cara-cara ini akan menjauhkan parpol Islam tadi dari masyarakat. Kenapa? Karena penguasa itu tidak menerapkan syariat Islam, pasti akan mengalami kegagalan. Dan rakyat akan melihat ya penguasa tanpa syariat Islam. Buktinya apa? Penguasa tanpa syariat Islam itu kebijakan-kebijakannya tidak pro rakyat, membebani hidup masyarakat, penuh ya, dengan kepentingan-kepentingan elit politik saja. Jika parpol Islam berkoalisi dengan penguasa di atas, masyarakat akan semakin jauh dengan parpol ini. Oleh karena itulah dakwah itu harus dilakukan secara konsisten. Awalnya masyarakat tidak tahu menjadi tahu, awalnya masyarakat tidak suka menjadi suka, awalnya masyarakat tidak faham menjadi faham. Lewat proses dakwah, dukungan semakin kuat, tapi dengan syarat tentunya adalah istiqomah. Bayangkan ya, jika partai politik Islam melegitimasi kejahatan penguasa, melegitimasi tindakan-tindakan zolim penguasa kepada rakyatnya, bagaimana mungkin akan didukung oleh masyarakat? Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka Rasul sedikit demi sedikit mendapatkan dukungan dari masyarakat. Nah, jika dari parpol Islam belum didukung oleh masyarakat, maka partai politik Islam tentunya harus muhasabah. Apakah yang diseru benar-benar Islam? Ya. Bagaimana rakyat akan mendukung Islam sementara parpol tidak menserukan kepada Islam? Apakah istiqomah parpol tadi gitu? Nah, jadi bahkan masyarakat merasa ya dilecehkan gitu. Ada parpol Islam berkoalisi dengan parpol sekuler yang justru memerangi ulama, mengkriminalkan syariat Islam. Oleh karena itu, partai politik Islam itu senantiasa harus istiqomah di dalam dakwah, kemudian sikap petugas partainya adalah sikap yang konsisten untuk menyerukan Islam. Ya. Jadi jika terus-menerus itu dijalankan, maka insya Allah partai tadi akan mereguk kemenangan, akan mendapatkan simpati dan hatinya masyarakat. Nah, jadi kembali kepada prinsip dasar tadi, bahwa akidah adalah syarat pembentukan sebuah partai, kemudian seruannya semata-mata kepada Islam, kemudian pengembannya adalah pengemban yang istiqomah dalam menyeru Islam. Apakah parpol itu memegang prinsip-prinsip tadi? Ya. Maka itulah yang menjadi patokan bagi masyarakat untuk menilai apakah layak didukung parpol tadi atau tidak. Seruannya jika nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam, ya, itu maka bukan parpol yang sahih. Ya. Hukum-hukum liberal kapitalisme, ya. Kemudian berkoalisi dengan penguasa untuk menzolimi umat, ya.
Sementara penguasa saat ini adalah penguasa yang memerangi syariat Islam. Ini harus dicek, tinggal dicek oleh masyarakat. Masyarakat itu senantiasa melihat kebijakan-kebijakannya. Kondisi saat ini adalah kondisi di mana partai Islam bagian dari masyarakat. Bahkan perjuangannya pun tidak akan berhasil jika tidak bersama masyarakat. Jadi mau tidak mau, partai Islam itu harus melirik masyarakat, gitu. Harus membersamai masyarakat dalam perjuangannya. Kalau kita lihat, katanya berpihak kepada rakyat, tapi mendukung penguasa kapitalis liberal. Faktanya, kapitalis liberal tidak akan pernah berpihak kepada rakyat, tapi berpihak kepada kepentingan elit politik dan oligarki. Bahkan berpihak kepada pemilik modal. Maka itu pasti tidak akan didukung oleh masyarakat. Lihat kebijakan-kebijakan penguasa dan parpol kapitalisme. Mereka membuat undang-undang dalam kerangka untuk pro kepada kepentingan pemilik modal. Membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Dalam kondisi wabah pandemi saat ini bahkan, bukan berpikir menyelamatkan rakyat, bukan berpikir untuk memberi bantuan medis ya. Padahal banyak tenaga-tenaga medis, banyak intelektual itu yang meninggal kan, tapi justru yang mereka lakukan itu adalah bagaimana menyelamatkan bisnis mereka, bahkan memperbesar bisnis mereka, menggolkan undang-undang Omnibus Law, di mana berpihak kepada pengusaha dan penguasa, dan berpihak kepada kepentingan politik. Mustahil tidak akan berpihak kepada rakyat, dan rakyat juga tidak akan berpihak kepada mereka. Lantas siapa yang berpihak kepada rakyat? Hanya Islam. Dalam Islam, negara wajib menjamin kebutuhan pokok individu rakyat, sandang, pangan, papan wajib dipenuhi oleh negara, sehingga pendidikan, kesehatan itu akan gratis. Syariat Islam berpihak kepada rakyat. Kekayaan alam negeri Islam itu dimiliki oleh rakyat, di mana akan menjadi kepemilikan umum. Jadi konsepsi kepemilikan umum, al-milkiyah al-ammah. Beda dengan kapitalis. Gak peduli rakyatnya makan atau tidak. Pendidikan semakin mahal, kesehatan semakin berat ya seperti sekarang ini gitu. Di dalam Islam barang tambang jumlahnya melimpah. Emas, batu bara yang jumlah melimpah tersebut, emas, batu bara itu terkategori sebagai kepemilikan umum, al-milkiyah al-ammah. Itu milik rakyat. Tidak boleh diserahkan kepada individu, swasta, tapi dikelola oleh negara dengan baik, amanah, dan profesional, dan hasilnya diserahkan untuk kepentingan rakyat. An-nasu syuraka'a fi thalathin, al-ma'u, kala'u, wan-nar. Manusia itu berserikat atas 3 perkara: air, padang rumput, dan energi. Jadi semua itu milik rakyat, tidak boleh diswastakan, tapi dikelola oleh negara dengan baik, dengan profesional, amanah, dan hasilnya sekali lagi diserahkan untuk kepentingan rakyat, untuk kebutuhan rakyat, sehingga rakyat bisa merasakan kebutuhan-kebutuhan pokoknya itu dijamin oleh negara gitu. Di dalam kapitalisme ini nggak ada ya. Bahkan dikatakan sebuah istilah, sampai cacing berbulu pun tidak pernah kapitalis berpihak kepada rakyat. Jadi itu hanya klaim saja, mengatasnamakan rakyat ketika butuh rakyat dalam pemilu, mengatasnamakan rakyat ketika berhadapan dengan rakyat, tapi ketika menang membuat kebijakan justru membelakangi rakyat, membuat kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat. Jangan berharap sistem kapitalis ini berpihak kepada rakyat. Jadi di sini cukup jelas ya, bahwa kaum muslimin perlu kelompok, perlu kutlah, perlu jamaah ya, dalam kerangka untuk mengurusi urusan mereka yang selama ini sudah diabaikan gitu. Dan tentunya partai politik, jamaah, kutlah yang hadir di tengah-tengah kaum muslimin itu adalah jamaah yang berdasarkan Quran Surah Al-Imran 104 ya, yaitu akidahnya, akidah Islam. Kemudian apa aktivitasnya? Aktivitasnya itu adalah membina masyarakat, bagaimana cara memahamkan masyarakat, memahamkan manusia untuk senantiasa ilal khair, menyeru kepada Islam,
karena Islam berpihak kepada umat, berpihak kepada rakyat, ya. Di mana Islam itu akan menyuruhkan, mensejahterakan seluruh kehidupan manusia. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.